Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renat Deni Ramadan dari kelas TRPL 3A dengan NPM 2478329. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP. Pengertian PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor. Awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Pack, namun seiring perkembangannya nama ini berubah untuk mencerminkan fungsinya yang lebih luas sebagai bahasa script sisi server yang digunakan dalam pengembangan web. Nah, PHP adalah bahasa script open source yang dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Bahasa ini dieksekusi di sisi server, yang berarti kode PHP diproses di server dan hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. PHP dapat digunakan bersama HTML, memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur dinamis tanpa memerlukan data ekstra. Nah, contohnya gini, dari PHP ini akan mengirimkan ke database, lalu database mengirimkan lagi ke PHP lalu ke Apache. Apache itu akan mengirimkan ke klien. Jadi misalnya, nah di sini ada, codingannya, nanti misal kita ke browser, misal di tugas ini. Nah, ini seperti yang kita lihat, kalau kita pencet itu akan mengeluarkan tampilan. Nah, itu proses dari PHP-nya. Jadi ada pekerjaan back-end-nya di belakang layar yang ada di sini gitu. Kita bisa misal di Ctrl U. Nah, ini Ctrl U ini untuk mengecek source-nya. Nah, di sini kan tampil HTML-nya. Ini bentuk HTML-nya untuk tampilan depannya. Tapi untuk bagian belakangnya itu tidak terlihatkan. Itu bisa memakai PHP untuk interaksi. Oke. Lalu di sini komponen klien itu bisa mengirimkan permintaan dan menampilkan hasilnya. Contohnya kayak Chrome, Firefox, Safari. Dan web server itu mendengarkan permintaan, mengelola koneksi dan tahu kemana harus menyerahkan filenya. Misal kita kayak tadi, kita misalnya ingin melihat kelas bootcamp. Nah, itu kita dari web server itu akan menerima permintaan dari si klien ini. Jadi dia akan memproses lalu menampilkan si tampilan untuk kelas bootcamp. Kemudian di sini ada PHP interpreter, itu mengeksekusi kode PHP dan menghasilkan HTML. Itu contohnya kayak PHP FPM dan Zen Engine. Lalu database. Nah, database ini untuk menyimpan datanya. Itu seperti kayak misalnya kita memasukkan nama mahasiswa, NPM, ataupun mengumpulkan tugas, itu akan terlihat di database. Itu menggunakan MySQL, MariaDB itu atau XMPP. Kemudian, di sini PHP file itu bisa memakai tag HTML dan CSS dan mempunyai extended seperti PHP, PHP3 atau PHTML. Kemudian di sini, kodenya itu diawali dengan huruf miring, kemudian tanda tanya, lalu PHP, dan untuk penutupnya dia memakai tanda tanya, lalu memakai huruf miring ke sebelah kanan. Dan kode PHP-nya itu ada di tengah-tengah antara pembuka dan penutupnya. Ini untuk komentarnya bisa untuk satu baris, untuk bisa memakan baris banyak seperti ini, bintang/bintang. Nah, kemudian ada variabelnya. Ciri-ciri variabel itu memakai dolar. Nah, di sini saya tampilkan di visualisasi depan. Nah, di sini memakai dolar. Tidak boleh diawali memakai angka dan boleh mengandung huruf angka dan underscore. Tetapi diawalinya tidak boleh memakai angka. Bersifat itu sangat sensitif. Huruf besar, kecil, atau beda itu sangat-sangatlah mempengaruhi. Nah, lalu datanya itu bisa memakai string, integer, float, double, boolean, dan array, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya, di sini memakai dolar. Ini teks 1 dolar, lalu di sini ada isinya. Echo dolar teks 1 untuk menampilkan isi dari teks 1 dan teks 2 yang ada isinya ini. Kemudian, di sini contoh variabelnya, nama Anda. Nah, nama Anda ini pastinya merah karena dia memakai spasi, karena setelah memakai dolar, variabel dolar itu nggak boleh memakai spasi. Nah, kota ini bisa, jenis kelamin itu error, dan no HP itu error. Lalu bill 1 underscore itu tidak error, dia bisa, dan
dolar angka itu akan error karena dia memakai angka di awalannya. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini untuk operatornya itu penjualan untuk memakai plus, misal dolar A ditambah dolar B untuk menjumlahkan. Nah, untuk pengurangannya pakai minus juga sama. Untuk perkalian bintang, untuk pembangkaian miring dan modulus itu memakai persen dan pangkat itu memakai bintang 2. Nah, ini contoh-contohnya sama dengan A ditambah 5 penjelasannya. Nah, di sini operator PHP-nya itu kalau memakai N itu pakai dan. Contohnya A dan B. Nah, true jika kedua bernilai true. Nah, itu ketik itu or, tanda seru itu not atau negasi seperti not A atau true jika nilainya false. Dan itu memakai N, or itu bisa juga memakai or, dan store itu jika hanya salah satu true, bukan dua-duanya benar. Nah, di sini contohnya, di sini kan ada untuk codingannya. Nah, ini untuk codingannya. Nah, di sini kita bisa jalankan itu karena saya memakai XAMPP. Nah, untuk menjalankan itu memakai XAMPP, lalu di sini kita bisa localhost. Nah, di sini karena localhost dan saya masukkan filenya itu di htdoc pawb pertemuan 1. Nama file yang ada di htdocs-nya. Contoh. Di sini. Nah, ini karena XAMPP htdoc, lalu di sini kita panggil. Kemudian kita panggil lagi file dari Visual Studio Code-nya. Pertemuan 1.php. Nah, hasilnya ini, nama saya Renhat dan mau belajar. Di sini nama saya Renhat, mau belajar. Sekian video untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kebisingan dan kurang jelas ataupun perkataan yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.